Alright, kita berjumpa lagi cuy. Di video ini gue bakal lanjutin film yang kemarin, yaitu Squid Game episode 1 ya. Gue di sini mau bahas filmnya untuk episode 2 dan 3. Di sini alurnya goks banget cuy. Oke, langsung aja kita mulai. Oh ya, jangan lupa pasang headset kalau nontonnya sendiri. Dan jangan lupa siapkan sound system kalau nontonnya rame-rame. Film pun dimulia, alias dimulai. Di scene pertama ini terlihat para Batman sedang mengumpulkan para peti yang isinya peserta yang sudah tereliminasi nih. Nampak ada satu peserta yang masih sekarat, namun peti pun dipaksa ditutup. Kayaknya para peserta yang udah modar bakal dimasukin peti dan disimpan di tempat ini, cok. Episode 2 pun dimulai yang berjudul Neraka. Dari game stack sebelumnya, yaitu stack game pertama di permainan lampu hijau lampu merah, kini peserta yang masih hidup atau lolos di game pertama tersisa 201 peserta dari 456 peserta, cok. Peserta yang modar di stack pertama sebanyak 255 peserta tereliminasi. 456명 중에 255명이 탈락하여 Di sini peserta nomor 212 memohon untuk dikeluarkan dari tempat ini karena alasannya di dunia luar game. Berikut juga peserta lainnya mulai ikut untuk segera dikeluarkan dari tempat ini. Namun, Batman mengatakan bahwa pemain yang sudah mengikuti game dilarang berhenti sesuai perjanjian di awal yang sudah disetujui para peserta. 1랑 참가자는 게임을 임의로 중단할 수 없다. Lalu, Sangwo pun membuka suara kalau di perjanjian ketiga bahwa game akan dihentikan apabila mayoritas peserta memilih untuk menghentikan game ini, cok. Dan pengambilan suara pun dilaksanakan karena sebagian besar peserta ingin berhenti dalam game ini. Namun sebelum itu Batman menunjukkan celengan babi yang diisi uang yang sangat banyak. Ternyata setiap satu peserta yang gagal sama dengan nilainya dengan 100 juta won ya, cok ya. 참가자 한 명당 걸려있는 상금 액수 1억. Di game stack pertama ada 255 peserta tereliminasi. Jadi sistem hadiah di game ini adalah banyaknya peserta yang tereliminasi dikali 100 juta won. Jadi total celengan sampai saat ini terisi 25,5 miliar won. Jika para peserta yang berhenti di tengah game ini, maka hadiah senilai 25,5 miliar won akan diberikan kepada keluarga peserta yang tereliminasi. Tiap keluarga mendapatkan 100 juta won. Namun, bagi peserta yang lolos dan berhenti di saat ini, tidak akan mendapatkan apa-apa. 여러분들은 빈손으로 돌아가시게 됩니다. Jika game ini diselesaikan hingga akhir, maka akan mendapatkan total 45,5 miliar won. Karena total peserta yang terdaftar ada 456 orang. Dan salah satu peserta game ini akan jadi pemenangnya jika dilanjutkan sampai akhir. Lalu, pengambilan suara pun dimulai. Ada dua tombol sebagai pilihan, yaitu tombol bulat berwarna hijau jika ingin lanjut, dan tombol X berwarna merah jika ingin berhenti. Peserta yang sudah memilih harap berpindah ke garis sebelah kiri. 여러분 앞을 보시면 두 개의 버튼이 있습니다. Pengambilan suara pun diawali dengan nomor terbalik, yaitu dari 456, yaitu nomornya si Ki-hun nih. Entah Ki-hun atau Gi-hun ya namanya, bingung gue juga. Oke, panggil aja Ki-hun. Ki-hun pun maju dan memilih untuk berhenti. Karena tadi di celengan terdapat hadiah yang besar, beberapa peserta memilih untuk melanjutkan permainan. Karena mereka berpikir sudah sejauh ini dan jika mereka berhenti, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Jumlah pengambilan suara pun selisih sangat ketat karena banyak peserta yang ingin berhenti dan lanjut. Sangwo, teman kecilnya si Kuhan, pun memilih tombol hijau untuk lanjut. Ki-hun pun terlihat bingung dan kecewa karena seharusnya dia mengakhiri permainan ini dan bertemu keluarganya di rumah. Jumlah pengambilan suara pun terus berselisih sampai pada akhirnya ada di perbandingan 100 banding 100. Dan tersisa satu suara lagi karena peserta total 201 peserta. Tinggallah peserta nomor 001 yaitu Aki-Aki ini ya. Suasana merasa tegang karena yang menentukan permainan lanjut atau tidak tinggallah Aki-Aki ini. Dan pada saat di depan tombol pemilihan, akhirnya
kakek ini memilih untuk berhenti. Permainan pun dihentikan. Buttonman pun memberi kesempatan apabila para peserta masih berminat untuk bermain, maka silahkan menghubungi kembali. Lalu para peserta pun dikirim pulang ke tempat di mana mereka dijemput dengan pakaian dalam saja. Di sini terlihat Ki-hun diturunkan bersama Sae-byok dengan keadaan terikat kaki dan tangan. Sae-byok pun meminta Ki-hun untuk melepaskan tali di tangannya. Sesampainya ikatan lepas, Ki-hun pun meminta untuk melepas ikatannya juga. Namun Sae-byok menolak karena jika Ki-hun dilepaskan akan meminta uang hasil judi yang ia ambil. 당신 풀어주면 돈 내놓으라고 나한테 뭐라고 할 거잖아. Akhirnya dilepasin juga nih setelah Ki-hun berjanji tidak meminta uangnya kembali, tapi tangannya doang ya. Bodohnya si Ki-hun berbohong dan meminta uangnya kembali. Bodohnya lagi si Ki-hun maksa buat balikin uangnya dalam keadaan kaki masih terikat. Akhirnya ditinggal sama Sae-byok sendiri. Scene berpindah ke si Ali dan si Sang-woo yang baru saja diturunkan oleh Buttonman. Mereka berada di Yeouido ya kalau nggak salah, di ibu kota Seoul. Seoul apa Seoul ya manggilnya. Ali pun meminjam HP milik Sang-woo untuk menghubungi seseorang, namun HP-nya Sang-woo mati. Setelah itu Sang-woo dan Ali pergi ke supermarket untuk membeli makanan mereka berdua dan juga powerbank untuk HP-nya yang mati. Ali pun dipinjamkan HP-nya Sang-woo dan menghubungi keluarganya. Ada beberapa pekerjaan karena beberapa hari tidak ada kabar. Halo? Assalamualaikum. Saat ingin jalan pulang, Sang-woo menanyakan Ali apakah ia akan naik bis ketika pulang. Namun Ali pun berjalan kaki karena Ali tidak punya ongkos. Lalu si Sang-woo pun memberikan ongkos pada Ali dan menyuruhnya pulang naik bis. Ali pun sangat berterima kasih karena sudah banyak memberi bantuan. Ternyata si Sang-woo ini baik juga orangnya ya cuk, selain kalem nih. Keesokan harinya terlihat Ki-hun yang berada di kantor polisi yang melaporkan kejadiannya tentang permainan ini yang merenggut banyak nyawa. Setelah mendengar cerita dari Ki-hun, polisi pun tidak percaya dan mengejeknya. Ki-hun pun memberikan nomor pada kartu yang diberikan oleh Kameo saat di stasiun. Namun setelah dihubungi ternyata yang mengangkat telepon adalah seorang wanita dan tidak tahu apa-apa tentang permainan yang dijelaskan oleh Ki-hun. Tidak beberapa lama datang seorang detektif polisi yang bernama Junho ya. Karena si Ki-hun terus memaksa polisi untuk menindaklanjuti laporan itu, polisi pun mengusir Ki-hun dari kantornya karena menganggap laporan Ki-hun hanyalah candaan. Pada saat Ki-hun menelpon sendiri nomor itu yang ia simpan sendiri di ponselnya, nomor pun sudah tidak dapat dihubungi atau tidak dikenal. Ki-hun pun pergi. Junho pun tidak sengaja melihat kartu Squid Game. Squid Game yang diberikan Ki-hun tadi kepada polisi. Pada saat Ki-hun pulang dan mencari ibunya, namun di rumah tidak ada siapa-siapa. Mencoba menelpon ibunya, namun tidak bisa juga. Lalu terlihat Sang-woo yang hendak mengintip toko ibunya. Dia tidak berani menampakkan diri karena ibunya pikir ia sedang di Amerika menjalani bisnis. Ki-hun pun datang menyapa Sang-woo. Ki-hun mengajaknya ngopi dan ngobrol bersama. Sang-woo pun menjelaskan ia mempunyai hutang yang harus dibayar sebanyak 6 miliar won yang ia invest pada kontrak berjangka dan menjadikan aset miliknya dan ibunya sebagai jaminan, termasuk rumah dan toko ibunya juga. Maka dari itu dia tidak berani pulang menemui ibunya. 내 거 말고 어머니 것까지 다 들어갔어. Dan di tengah perbincangan, Ki-hun pun dikabari jika ibunya telah masuk rumah sakit dan mengidap penyakit diabetes yang mengikis kaki ibunya dan juga penyakit komplikasi. Jika stadiumnya terus berlanjut, maka kaki ibunya harus diamputasi, cok. Namun, ibunya bergegas pulang dari rumah sakit dan berpikir kalau mereka tidak punya uang untuk membayar rawat inap di rumah sakit. Lantas, membuat Ki-hun cemas dan berpikir harus segera mencari uang. Scene berpindah pada Junho yang hendak ke kosan kakaknya.
karena kakaknya telah lama tidak ada kabar dan belum membayar uang sewa kos-kosan. Saat Junho sampai di kosan kakaknya, ia mendapati kartu Squid Game yang ada di kamar kakaknya, seperti yang ia lihat pada kantor polisi milik si Ki-hoon. Junho pun bergegas kembali ke kantor polisi dan meminta alamat si Ki-hoon untuk menelusurinya. 예, 맞는 것 같아요. 그 사람 주소. Sin berpindah ke Ali yang datang ke tempat kerjanya untuk menemui bosnya yang belum membayar upahnya saat dia bekerja. Ali pun menagihnya dan bosnya menjelaskan bahwa perusahaannya sedang sulit dan tidak ada pemasukan. Tetapi di meja bosnya ada seamplop uang yang Ali lihat. Bosnya pun mengatakan sedang sibuk lalu pergi. Ali pun menghentikannya dan memaksa untuk membayar upahnya. Ali pun sempat berkelahi dengan bosnya dan tidak sengaja mendorong bosnya sehingga tangan bosnya tergiling mesin. Amplop yang berisi uang tadi terjatuh. Ali pun mengambilnya dan lari pergi dari situ. Sin berpindah lagi nih ke Sae-byok yang tengah bertemu seseorang. Ia hendak meminta bantuan pada orang ini untuk membawa pulang orang tuanya. Uang yang diberikan Sae-byok sebanyak 4 juta yang ia curi dari Ki-hoon hilang. Dan pria ini meminta bayaran apabila pria ini akan membawa pulang orang tua Sae-byok. Uang yang harus dibayar untuk membawa pulang orang tua Sae-byok adalah 40 juta won. Sae-byok pun mengancam apabila uang ia berikan hilang lagi, Sae-byok akan menggoroknya. 다음엔 무조건 욕부터 떨 거야. Terlihat Sang-woo sedang depresi mikirin utang nih di kamar mandi sambil minum jamu. Lalu tiba-tiba ada orang yang datang ke apartemennya menekan bel berkali-kali. Ketika hendak membuka pintunya, terlihat kartu Squid Game yang diberikan lewat sela-sela pintu, mengajak Sang-woo untuk kembali ke permainan dan akan menjemputnya di tempat awal dia bertemu sebelumnya. Sin lagi-lagi berpindah ke Ki-hoon yang hendak mencari pinjaman uang dan hendak mampir ke toko. Tanpa disadari, ia bertemu aki-aki dengan nomor 001 di game itu. Lalu ia mengobrol asik, juga mabuk dan ngemil bersama. Ki-hoon terlihat sangat friendly banget nih sama aki-aki ini ya. 영감님 괜찮으세요? 근데 이건 너무 Keesokan harinya, Ki-hoon mendatangi mantan istrinya untuk meminjam uang sebanyak 2 juta won. Namun istrinya tidak punya uang karena hidupnya juga pas-pasan. Tak lama suami dari mantan istrinya pun pulang setelah menjemput Geyong, anak dari Ki-hoon. Suami dari mantan istrinya pun terlihat kaget melihat Ki-hoon bertemu istrinya. Sontak Ki-hoon pun pergi dari situ. Namun ketika hendak pergi, suami dari mantan istrinya memanggil dan memberikan uang sebanyak 2 juta won kepada Ki-hoon dengan syarat jangan menemui lagi keluarganya, termasuk anak dari Ki-hoon yaitu Gayong. Ki-hoon pun memukulnya dan menolak uang darinya. 이제 미국으로 떠나야 되는데 자꾸 이런 식으로 부스 나타나지. Saat perjalanan pulang, ia ditemui oleh Junho dan menanyakan tentang laporan permainan yang merenggut banyak nyawa itu. Namun dalam keadaan yang sangat membuat Ki-hoon depresi, ia pun mengatakan kepada Junho bahwa laporan itu hanyalah buatan dan ia beralasan sedang keadaan mabuk saat itu. Junho pun mengatakan bahwa kakaknya juga mempunyai kartu itu dan kakaknya menghilang. Ki-hoon pun berkata kartu itu hanya dia ambil di jalanan. Lalu Ki-hoon mengabaikan Junho dan pergi untuk pulang. Sesampainya di depan pintu, ia mendapati kartu undangan untuk mengikuti Squid Game kembali. Akhirnya nih, Ki-hoon, Sang-woo, Sae-byok, Deok-su, dan Ali pun menunggu untuk penjemputan kembali ke dalam Squid Game. Pada saat penjemputan Ki-hoon, terdapat Junho yang tengah membuntuti mobil jemputan itu. Ia mencoba menelusuri tentang laporan yang diungkap Ki-hoon itu, yang juga menyangkut kakaknya. Episode 2 pun berakhir. Nah, lanjut lagi nih ke episode 3. Akhirnya sampailah mereka di pelabuhan. Ini titik di mana semua mobil jemputan berkumpul untuk memasuki sebuah kapal besar. Junho pun masih membuntuti dan mencoba menyelinap dengan bersembunyi di bawah sasis mobil yang hendak masuk ke kapal. Kapal itu pun berangkat menuju pulau terpencil. Episode 3 pun dimulai dengan judul Pria Berpayung. Sesampainya kapal itu tiba,
Junho pun menyusup ke dalam mobil itu. Para Buttonman diminta untuk memeriksa para peserta. Mereka menandai sebuah tanda pengenal di setiap peserta yang pernah mengikuti game ini sebelumnya di bagian telinga. Pada saat bagian Junho diperiksa, alat ceknya pun tidak mendeteksi tanda pengenal pada Junho. Sontak Junho pun bangun dan menyekap Buttonman itu hingga pingsan. Pada saat itu, Junho pun mengenakan pakaian Buttonman yang ia buat pingsan dan membuat seolah-olah menjadi bagian dari Buttonman itu. Junho pun membuang Buttonman yang ia buat pingsan ke laut dan hampir sempat kepergok nih oleh Buttonman lain. Junho pun beralasan ia mabuk laut. Lalu staf Buttonman itu menyuruh agar segera masuk. 해멀미 때문에. Pada saat para pemain yang masih dalam keadaan pingsan, mereka pun dikenakan seragam kembali yang terdapat nomor peserta di game sebelumnya. Namun si Sae-byok ini sesungguhnya sadar ya dan menyelinapkan sebuah pisau pada seragamnya. Peserta pun mulai bangun dan bersiap. Ki-hon pun menemui aki-aki itu lagi dan juga teman lainnya si Sang-woo dan Ali yang telah menyelamatkannya. Mereka berempat pun akhirnya membuat tim dan juga peserta lainnya yang sudah mulai kenal satu sama lain dan mulai berencana untuk bekerja sama dan membuat tim. 아직 경우를 대비해서 그룹을 형성하는 게 유리할 거야. Dari 201 peserta sebelumnya, yang kembali tinggallah 187 pemain. Lalu Buttonman pun diminta oleh Button King untuk mengawasi peserta yang tidak kembali. Tim Ki-hon pun mulai berdiskusi di tengah jam makan. Ia berpikir bahwa game selanjutnya kembali diadakan dengan tema game masa kecil. Namun si Ali tidak tahu game masa kecil mereka bertiga nih. Karena si Ali ini musafir ya. Oke. Enggak, maksudnya warga pindahan. Sang-woo pun memaklumi dan membantu memberitahunya. 즉 단순해. 모르면 우리가 도와줄게. Lalu Shin berpindah ke para staf Buttonman yang disuruh beristirahat pada kamarnya masing-masing nih. Si Junho tadi memakai topeng button berpola bulat ya. Ia pun ikut berbaur para staf lainnya dan mengikuti perintah yang diberikan. Namun pada saat memasuki kamar, ia sedikit kesulitan nih membuka kunci kamarnya karena dia tidak tahu sepenuhnya tentang Squid Game ini. Sehingga membuat salah satu Buttonman menoleh ke arahnya. Untung saja Junho bisa membukanya. Pada saat di kamar, ia melihat peraturan bagi staf Buttonman ini, yaitu selalu memakai topeng, jangan berbicara sebelum diberi perintah, dan juga jangan meninggalkan ruangan tanpa izin. Dan kamar ini ternyata diawasi CCTV nih. CCTV nih. Jangan bego, jangan bego, jangan bego. Pada saat malam hari peserta 212, gua panggil aja Mbak Kriting kali ya, biar gampang. Soalnya dia cukup ada peran juga kayaknya di film ini. Dia izin buat ke kamar mandi, namun tidak diperbolehkan. Ia pun mengancam akan buang air kecil di dalam ruangan itu. Lalu Buttonman pun memperbolehkannya ke kamar mandi. Tiba-tiba Sae-byok pun ikut ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, Mbak Kriting ini menyelinipkan kapsul di anunya. Anjir. Ternyata dalam kapsul itu rokok. Gua kira benda buat dia bocorin game ini, sialan. Pas lagi ngudut, dia didobrak oleh Sae-byok dan mengancamnya dengan pisau yang ia selinapkan juga. Lalu Sae-byok menyuruh Mbak Kriting ini untuk menopangnya membuka ventilasi kamar mandi dan masuk ke dalamnya untuk melihat apa yang ada di sekitar. Pada saat Sae-byok memasuki ventilasi, ia melihat para Buttonman hendak mengolah sesuatu dengan gula. Karena waktu ia ke kamar mandi sudah lumayan lama, Buttonman memaksa untuk masuk ke dalam menyuruh mereka kembali ke ruangan istirahat. Untung saja si Sae-byok udah balik lagi ya, jadi nggak ketahuan deh. Besoknya game snack kedua pun segera dimulai pada pagi hari. Saat sarapan pagi, terdapat peserta yang hendak memakan roti. Anjir, kayak pantun. Menemukan gulungan kertas yang ada di dalamnya ya. Entah apa isinya nih, tapi kayaknya yang dapat dia doang deh. Sang-woo pun menghampiri Sae-byok untuk menanyakan hal apa yang ia lihat waktu malam hari ia ke kamar mandi. Karena semalam Sang-woo sempat mendengarkan percakapan Sae-byok dengan Mbak Kriting waktu kembali ke ruangan istirahat. Sae-byok pun memberitahu bahwa dia mencium bau gula.
본 거 말해주면 내가 뭔지 알아낼 수도 있어요. 설탕을 녹이고 있었어. Pada saat tiba di lokasi game stage kedua nih, peserta disuruh untuk memilih salah satu pintu yang bergambar bulat, segitiga, bintang, dan juga payung. Sangwo pun mengetahui misi di game ini karena sebelumnya ia diberitahu bahwa Button tengah membuat gula di malam hari. Ia pun mengingat mainan masa kecilnya dan menebak bahwa game ini akan memotong bentuk gula sesuai pada gambar pada pintu yang akan dipilih. Lalu mereka berempat pun memilih. Sangwo yang telah mengetahui game ini pun memilih gambar yang mudah yaitu segitiga. Sedangkan Ali memilih gambar bulat. Ki-hun yang tidak tahu misi dari game stack ini pun memilih payung karena alasan dia masa kecil dengan ibunya. Sangwo pun terkejut karena payung adalah yang paling susah gambarnya. Namun Sangwo enggan memberitahu Ki-hun. Dan yang terakhir, si aki-aki ini memilih bintang. 별 보기가 힘든 세상 아닌가. Game Stake 2 pun dimulai. Para peserta pun berbaris di depan pintu sesuai gambar yang mereka pilih. Pada saat pintu dibuka, para peserta dimohon untuk mengambil satu wadah bundar per orangnya. Ternyata di dalam wadah itu terdapat gulali. Nah, pria berkacamata yang waktu sarapan roti mendapatkan gulungan kertas di dalamnya pun sudah tahu juga. Karena gulungan kertas itu sebelumnya bertuliskan gulali. Entah kenapa kok dia bisa dapat bocoran dari mana ya? Dan sebenarnya dia ini siapa sih? Akhirnya mereka berlomba-lomba memotong bentuk gulali sesuai pola yang didapatkan menggunakan alat bantu yang diberikan yaitu jarum. Terlihat si Ki-hun sangat kaget karena dia merasa salah pilih. Karena payunglah yang paling susah ya dipotong. Di game ini memiliki peraturan. Apabila peserta mengalami kesalahan saat memotong pola, contohnya pola terbelah atau tidak sesuai bentuk, maka mereka dianggap gagal dan tereliminasi dan dan sudah pastinya ditembak mati atau mudiar. Terlihat beberapa peserta banyak juga nih yang mengalami kesalahan karena di game ini dibutuhkan ketelitian. Salah sedikit saja pola akan terbelah. Mereka pun terpaksa ditembak. Tiba-tiba Junho yang tengah menyamar terdeteksi oleh staf Button lain dengan nomor 29 di baju yang ia pakai. Staf itu pun menanyakan tugas dari Junho. Junho pun balik bertanya. Dan staf Button itu menjelaskan bahwa tugasnya Junho ialah mengumpulkan para peserta yang gugur atau mayatnya ya. Tapi kenapa si Junho sudah ada di tempat ini sebelum permainan selesai, sedangkan permainan belum selesai? Junho pun menjawab bahwa ia bingung. Lalu staf Button itu menyuruh Junho untuk tetap di sini sampai permainan selesai untuk membicarakan mengenai kebingungan si Junho. 뭘 착각했는지 그때 들어보지. Nah, peserta nomor 111 ini nih yang dapat bocoran di game sebelumnya. Pada saat selesai di game ini atau di game stage kedua, dia diminta untuk mengambil jalur kiri oleh Buttonman. Padahal semua peserta berjalan ke arah jalur kanan. Entah sebenarnya dia siapa ya? Kayaknya dia beda dari peserta yang lain. Kembali ke game. Terlihat si Ki-hun masih mengalami kesulitan memotong pola payungnya. Dan tanpa sadar, air yang terjatuh dari keringatnya memberi cara cepat mengikis gulali itu. Sontak Ki-hun pun menjilati sisi belakang gulali itu yang memiliki ketebalan garis lebih tipis. Sedangkan Mbak Kriwil nih, ternyata dia memotong pola itu dengan cara memanaskan jarum dengan korek yang ia bawa sebelumnya untuk ngudut di kamar mandi. Ia memanaskan jarum itu sehingga membuat gulali meleleh dan mempermudah pola dipotong. Setelah berhasil, ia memberikan korek itu kepada Deoksu secara diam-diam dan dipraktikkan juga oleh Deoksu. Waktu terus berjalan, si Deoksu dan si Aki-Aki akhirnya berhasil memotong pola gulali itu sesuai bentuk. Pada saat detik-detik terakhir nih, akhirnya Ki-hun pun bisa memotong pola payung itu. Entah kenapa setiap tantangan nih ya,
pasti si Ki-hoon selalu berhasil di detik-detik kematian. 두 번째 게임이 종료되었습니다. Lalu ketika salah satu peserta gagal dan ingin ditembak, ia melawan dengan menusuk jarum ke arah topeng Buttonman dan menembaki salah satu Buttonman, lalu menjadikannya tawanan. Pada saat peserta itu mengancam, para staf Buttonman pun langsung menembaki habis peserta yang masih hidup namun tidak berhasil dengan sadis. Monster kill. Peserta yang mengancam tadi pun terkepung. Lalu Buttonman yang tadi ditawan oleh peserta itu diminta untuk membuka topeng. Jika tidak, ia akan ditembak. Lalu ia pun membuka topengnya dan terlihatlah wajah yang masih sangat muda. Peserta yang tadi mengancam pun akhirnya memilih bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri nih. Dan datanglah si Button King ini ya, si dalangnya ini nih yang bajunya beda sendiri nih, hitam sendiri nih. Bos para staf Button ini ya, ia menembak kepala Buttonman yang melepas topengnya tadi. Karena peraturannya, jika peserta mengetahui identitas para Buttonman, maka mereka akan mati. 명심해. 우리가 누군지 알게 되면 Nah, kebetulan si Junho yang ada di lokasi pun berpikir pintar nih dengan menukar topeng yang ia pakai sebelumnya yang bertanda bulat, menukarnya dengan topeng yang bertanda kotak milik Buttonman yang ditembak oleh Button King tadi nih. Karena tiap-tiap topeng memiliki identitas nomor yang berbeda ya. Dan juga letak identitasnya tiap Buttonman berada di tiap belakang topeng. Episode 3 pun selesai. Oke, makasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin video gua kali ini yang membahas film Squid Game episode 2 dan 3. Oleh karena itu, mungkin gue bakal review terus ya sampai episode 9 atau episode terakhirnya film ini hingga selesai. Maka dari itu, jangan lupa ya buat support gue terus dengan cara menekan tombol subscribe. Ya, apa ruginya ya kan, lu nekan subscribe doang, anjir jadi ngemis gini. Udah lah, gue nggak terlalu memaksa ya, kalau suka tekan subscribe, kalau enggak ya udah gitu. Oke, mungkin gue akhiri aja. Makasih banyak semuanya. Tunggu terus video-video selanjutnya ya. Salam JNCK.